Kali ini Mimin akan menceritakan full alur cerita One Piece chapter 1152 yang berjudul Suatu Hari Yang Sangat Buruk. Chapter dibuka dengan cover story perjalanan Yamato di Wano. Saat ini Yamato telah sampai di Hakumai. Dia bertemu Kawamatsu yang sekarang telah menjadi daimyo baru di wilayah Hakumai. Yamato memberikan topi caping buatan Otama kepada Kawamatsu, dan terlihat Kawamatsu dengan senang hati menerima topi itu. Nampak Ulti dan Page One bersama dengan Yamato dan telah menjadi pengikut setia Yamato. Saat ini kita kembali ke cerita utama. Para anggota bajak laut prajurit raksasa baru, kecuali Hairudin dan Gerd, mulai mempersiapkan alat pengangkat untuk membawa semua orang naik ke dunia matahari. Diperlihatkan juga Hao Sukuhagi dari Imu nampaknya masih menyambar di langit. Para anggota menitipkan Loki kepada Gerd. Road berkata kepada Gerd jika dia akan berjuang sekuat tenaga saat dia tiba di dunia matahari. Sedangkan Stenson menyuruh Hairudin untuk segera naik. Dan Goldberg mengatakan untuk segera bergegas pergi ke dunia matahari. Chopper meminta izin kepada Luffy untuk tetap tinggal di dunia bawah agar dia bisa merawat luka-luka dari Gaban. Menurut Chopper, luka dari Gaban sangat parah dan mereka tidak bisa membawanya ke atas. Hal itu mengisyaratkan kalau Gaban tidak akan ikut bertarung lagi, dan Luffy pun setuju dan menyerahkan Gaban untuk dirawat oleh Chopper. Gaban kemudian memberitahu Luffy bahwa para Holy Knight bukanlah makhluk abadi, dan kunci untuk mengalahkan mereka terletak pada bagaimana Luffy menggunakan Hao Sukuhaki-nya. Gaban menyuruh Luffy untuk memanfaatkan Hao Sukuhaki-nya untuk melukai para kesatria suci. Luffy berterima kasih atas informasi itu, dan dia berjanji akan menyelamatkan Kolon serta anak-anak lainnya. Sementara itu, Loki juga mengucapkan terima kasih kepada Gaban karena penjelasannya tentang kelemahan Holy Knight. Loki menambahkan dia tidak bisa menjelaskan kekuatan yang ia miliki pada semua orang. Namun jika penjelasan Gaban itu benar, maka dia pasti bisa mengalahkan para kesatria suci, karena Loki pernah melawan kesatria suci. Hal ini juga mengisyaratkan kalau Loki juga bisa menggunakan Hao Sukuhaki. Loki kembali meminta Hairudin untuk melepaskan borgolnya, tetapi Hairudin tetap menolak. Hairudin mengatakan dia tidak berniat membawa Loki ke atas. Gaban lalu mengatakan kepada Luffy bahwa ada anggota kru lain di bajak laut topi jerami yang juga bisa menggunakan Hao Sukuhaki. Saat itu Gaban berbicara di depan Zoro dan Sanji. Sanji mengira itu adalah dirinya. Dia begitu percaya diri dan sudah lama menduganya. Jika hal ini benar, maka Sanji tidak akan kalah lagi oleh Zoro dan Jinbe. Tetapi ternyata Gaban sedang membicarakan Zoro. Menurut Gaban, dia bisa merasakan haki raja dari tubuh Zoro. Namun Zoro secara mengejutkan tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan itu. Padahal Luffy sudah menyadarinya sejak lama karena dia bisa merasakan haki dari tubuh Zoro. Dan dia heran kenapa Zoro sendiri tidak menyadarinya. Gaban menegur Zoro karena tidak peka terhadap kekuatannya sendiri. Dan ia mengatakan kalau Zoro ingin terus mendukung Yonko seperti Luffy, dia harus bisa mengendalikan Hao Sukuhaki itu secara sadar. Menurut Gaban, haki adalah kekuatan yang akan berguna jika si pengguna bisa mengendalikan haki itu secara sadar. Zoro lalu meminta maaf kepada Gaban. Lalu Sanji bertanya ke Gaban, apakah dia juga memiliki Hao Sukuhaki? Gaban pun terkejut dengan pertanyaan Sanji. Namun sebelum menjawab,
Loki kemudian marah karena Hairudin lebih memilih orang luar seperti Luffy untuk menyelamatkan Elbaf ketimbang dirinya sendiri. Setelah itu Sanji nampak termenung akan sesuatu. Nampaknya Gaban mengatakan sesuatu kepada Sanji. Hairudin tidak percaya kepada Loki karena dia pernah mengkhianati Elbaf di masa lalu, dan ia takut Loki akan berkhianat ke pemerintah dunia. Teman-teman Hairudin menyuruh Hairudin untuk segera naik ke atas. Jika tidak, korbannya akan semakin bertambah. Luffy mencoba menghentikan pertengkaran antara Hairudin dan Loki dengan cara mengundang Loki untuk bergabung ke krunya. Dengan begitu, Hairudin tidak bisa menolak untuk membebaskan Loki karena Loki akan jadi bagian dari krunya. Tetapi Zoro dan Sanji langsung menolak ide itu karena tubuh Loki terlalu besar untuk kapal Thousand Sunny. Dan menurut Sanji, porsi makan dari Loki lebih banyak daripada Luffy. Tetapi Luffy tetap santai dan bilang semuanya akan beres karena Elbaf sendiri sudah tidak menginginkan Loki. Dan menurutnya Loki adalah orang yang menyenangkan. Jika Loki berbuat macam-macam, Luffy hanya perlu menghajarnya saja. Namun Loki marah dan langsung menolak tawaran dari Luffy. Dia berkata, "Jangan main-main ya si cebol, mana sudi aku jadi bawahanmu." Lalu Hairudin bertanya, "Hei topi jerami, apakah ini juga karena instingmu?" Luffy menjawab, "Aku hanya ingin melihat bagaimana cara Loki bertarung." Lalu Stenson, Goldberg, dan Road kembali memanggil Hairudin untuk segera naik ke atas. Lalu Hairudin tegas menolak pemikiran dari Luffy karena Loki sudah dijatuhi hukuman mati dan dia tidak akan menyerahkan Loki kepada Luffy. Sebelum mereka menuju lift, Gaban memerintahkan Hairudin untuk membebaskan Loki. Tetapi Hairudin bertanya kenapa alasannya dan mengungkit semua kejahatan Loki di masa lalu. Menurut Hairudin, 14 tahun yang lalu, Loki adalah orang yang membunuh 113 prajurit Elbaf di dalam kastil kerajaan. Dia juga melukai Jarul hingga hampir tewas, bahkan membunuh ayahnya sendiri atau Raja Harald. Gaban kemudian mengungkap bahwa pada hari itu dia dan Shanks berada di Elbaf saat Raja Harald dibunuh. Mereka merasakan ada haki yang tidak biasa atau haki yang aneh, meskipun Gaban dan Shanks tidak melihat langsung kejadian sebenarnya. Mendengar itu, Hairudin menyuruh krunya untuk pergi tanpanya. Sementara itu Luffy meminta Zoro dan Sanji juga ikut agar dia bisa mendengarkan cerita lebih lanjut soal Shanks. Setelah mereka pergi, Gaban menyuruh Loki untuk menceritakan seluruh kebenarannya. Menurut Gaban, kepada siapa lagi kau bisa menceritakan itu kalau tidak kepada Hairudin? Meskipun Hairudin itu beda ibu denganmu, tapi kau tetaplah saudara satu bapak. Dan Hairudin memberi waktu 3 menit kepada Loki untuk berkata jujur sepenuhnya. Loki menjawab, "Kau ini kejam sekali ya saudaraku." Namun Loki akhirnya setuju. Tetapi dia memperingatkan bahwa hari itu adalah hari yang mengerikan. 14 tahun yang lalu Loki dan Jarul dipanggil ke kastil Aurus oleh Raja Harald. Di dalam istana, Loki bertemu dengan Jarul. Jarul berkata, "Rupanya kau dipanggil ke sini juga Loki." Loki menjawab, "Ya, ini memanglah rumahku. Kau terlihat sehat ya Pak Tua, sebaiknya jangan hidup terlalu lama ya." Jarul marah dan menyuruh Loki untuk menutup mulutnya. Para pengawal menginfokan kalau Raja Harald menunggu di ruang singgasana. Loki bertanya-tanya apa mau ayahnya, karena dia tidak tertarik mendengarkan sesuatu dari orang yang tunduk pada pemerintah dunia atau organisasi yang telah membunuh Rox di Sebek. Dari sini sudah jelas kalau Harald telah bekerja sama dengan pemerintah dunia. Jarul memperingatkan agar Loki tidak bicara sembarangan, tetapi Loki membalas bahwa sikap santai Jarul itu justru menjadi alasan kenapa Elbaf dipenuhi anak-anak yang lebih suka kedamaian daripada bertarung. Jarul sendiri tidak masalah dengan zaman sekarang selama anak-anaknya selamat. Menurut Jarul,
Cicitnya yang tidak bisa bertarung terlihat sangat manis. Dan Loki berkata, "Dasar payah, sini kulatih cicitmu." Saat mereka hampir sampai di ruang tahta, para pengawal memeriksa jadwal Raja Harald. Namun Loki dengan kejam menendang pengawal itu dan menyuruhnya segera membuka pintu. Lalu mereka mendengar suara aneh. Loki langsung menendang pintu masuk dan mengatakan, "Hei ayah, aku sudah pulang." Namun siapa sangka Raja Harald terlihat ditusuk oleh beberapa pasukannya sendiri. Mereka nampaknya ingin membunuh Harald. Harald digambarkan dengan siluet hitam yang misterius. Sementara Loki dan Jarl terkejut melihat Harald ditusuk oleh pasukannya sendiri. Di tempat lain, di rumah Gaban, dia dan Shanks sedang berendam di pemandian buatan Ripley. Saat itu Shanks diperlihatkan memiliki tato di lengan kirinya. Tato ini mengundang sebuah teori kalau Shanks juga memiliki tanda pengenal seperti para kesatria suci. Mereka mengenang masa lalu, terutama pertemuan Shanks dengan Roger. Menurut Shanks, Roger adalah orang yang telah mengubah hidupnya. Dan Shanks berkata bahwa dulu dia ingin berlayar santai bersama Buggy. Namun masih banyak hal yang membuatnya penasaran, termasuk di Elbaf ini. Gaban menyebut Shanks sebagai anak yang ditakdirkan dan menyuruhnya tidak perlu pusing dengan hal-hal kecil. Namun Shanks terkejut saat Ripley menyapanya karena tubuh raksasa Ripley yang sangat besar. Beginilah penampakan jika raksasa hidup bersama manusia. Nampak Ripley sedang menggendong Kolon yang masih bayi. Ripley menyuruh Shanks bercerita tentang bagaimana Gaban di masa lalu. Shanks berusaha menceritakan masa lalu Gaban, namun Gaban langsung mencubit pipi Shanks dan menyuruhnya berhenti. Setelah mandi, Gaban bertanya apakah Shanks tahu tentang Raja Harald. Shanks menjawab bahwa dia pernah bertemu Harald di Merijoa dan mereka cukup akrab. Tetapi Shanks merasa ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan di sana dan berharap dia bisa membahasnya di Elbaf sebelum semuanya terlambat. Di hari itu juga terjadi pembantaian di kastil kerajaan yang mengakibatkan Raja Harald meninggal. Korban berjatuhan karena kastil dikunci dari luar, sehingga tak ada seorang pun yang bisa keluar dari sana. Loki diketahui sebagai tersangka yang telah menghabisi para raksasa itu dan membunuh ayahnya, dan dia juga melukai Jarl dengan pedang. Dan ada satu panel yang menunjukkan sosok misterius yang telah membuka gembok dan mencuri buah iblis legendaris yang diwariskan secara turun-temurun di Elbaf. Flashback lain muncul 109 tahun yang lalu sebelum Harald menjadi raja dan dicintai oleh rakyatnya. Dulu bajak laut prajurit raksasa dikenal sebagai kelompok bajak laut paling menakutkan di seluruh lautan. Tetapi yang lebih ditakuti di dunia luar justru adalah Harald sendiri. Harald muda memiliki penampilan mirip seperti Loki, dengan tubuh tinggi besar dan memiliki 2 tanduk. Raksasa lain terlihat kecil jika dibandingkan dengan Harald. Saat itu dia menjadi raja di usia 45 tahun, atau sekitar 15 tahun dalam ukuran manusia. Dan di masa mudanya, Harald adalah orang yang sombong dan kejam. Dia suka mengganggu manusia maupun anak buahnya sendiri, hanya untuk bersenang-senang saja. Dia dulunya hanyalah sampah. Lalu apakah yang merubah Harald menjadi sosok yang dikagumi di Elbaf, bahkan di seluruh dunia? Nantikan lanjutan ceritanya minggu depan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin lebih semangat ngontennya. Akhir kata, Mimin pamit, undur diri, adios.